Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardia sebagai guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Gubuk, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK UIN Salatiga. Pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja saya dengan materi berjudul memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Berikut video UKIN yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Seman Sarul Jaya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Yuk silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran agama Islam pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Untuk memulai pembelajaran hari ini, silakan cek kerapian terlebih dahulu. Ayo bajunya dirapikan, hijabnya dirapikan, dan dilihat bawahnya pasti ada sampah yang berserakan, silakan diambil. Kita lanjut lagi. Bagas, Balkis, Bunga, Dani, Gali, Kaila, Oliva, Lucy, Muhammad Ivan, Nabila, Nadia, Rizky, Salma, Saskia, Septiana, Jessica, Wanda. Kita lanjut lagi ke literasi digital. Oke, silakan siapa yang mau baca literasi digital hari ini? Oke, ayo.
Video motivasi untuk penyemangat dalam belajar kita. Kalau orang berkata dengan baik hati, kalau 90% dari jiwanya sudah tahu kita tidak sedang meminta. Kenapa? Karena hasil awalnya tak ini. Kita motivasi. Yang terjadi itu baik. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari video motivasi tersebut? Siapa? Oke, silakan. Jadi di video tersebut kita dapat belajar bahwa kita bisa melakukan sesuatu atas kemampuan dan keyakinan kita. Kita juga harus selalu disiplin dan bekerja keras untuk meraih masa depan. Dan video itu juga menyampaikan bahwa tidak ada gunanya kita pintar namun kita pemalas. Oke. Baik, untuk yang pertama, pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan memenuhi janji? Ayo, siapa yang mau menjawab? Akan berusaha menepati semua janji yang telah dijanjikan oleh orang lain. Yang telah Allah berikan kepada kita. Lanjut ke pertanyaan pemantik ketiga. Apa yang dimaksud dengan memelihara lisan? Siapa yang menjawab? Oke. Lisan yaitu menjaga lisan kita agar tidak berkata buruk sehingga tidak menyakiti perasaan orang lain. Dan menutup aib orang lain. Siapa? Oke, Dedu yuk. Untuk aib orang lain adalah menutup dan tidak menyebarluaskan kebaikan yang dimiliki oleh orang lain. Peserta didik dapat menganalisis cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain dengan benar. Nah, kita lanjutkan lagi. Yaitu asesmen awal. Coba kalian amati gambar di depan. Ada 4 gambar tentang materi kita hari ini. Silakan diamati. Oke, sudah diamati? Ada yang mau menyampaikan tentang apa gambar tersebut? Tentang peserta didik yang menepati janjinya mengerjakan tugas dan menggunakan tubuhnya untuk mensyukuri nikmat dengan cara sholat. Lanjut ke pembagian kelompok. Untuk pembagian kelompok, silakan berhitung dari depan ya. 1 sampai 5. Atau lembar kerja peserta didik. Nanti di dalamnya sini silakan kalian mengerjakan LKPD yang sudah dia berikan. Setelah nanti dikerjakan, silakan nanti dipresentasikan ke depan, ya. Oke, silakan yuk berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Berikan, silakan dikerjakan, kemudian nanti dipresentasikan ke depan. Oke, silakan diskusi kelompok dengan kelompoknya terlebih dahulu. Sudah banyak yang menanyakan.
jabatan Disingkat Ayo diskusi ke kelompoknya sendiri, jangan ganggu kelompok lain. Sudah selesai diskusi. Oke, silakan. Nomor 1, 2 di sini, 3, 4 di sini biar cepat. 3, 4. Iya, dibagi-bagi. 1, 2. 1, 2. Yes, 1. Jadi 1, 2 ini 3, 4. Iya. Yes. Ya boleh yang mana boleh. Atau di kelas juga boleh. Misal di kelas ada temanmu yang suka mengingkari janji. Nah, boleh. Apa yang kamu lakukan? Terus tulislah contoh memenuhi janji mensyukuri nikmat masing-masing 2. Yang pernah kamu lakukan. Nah, sikap kamu misal di kelas ada temanku makan, ternyata makanannya tidak dihabisi atau dibuang. Nah, itu kan tidak mensyukuri nikmat. Itu apa yang nanti kamu lakukan? Ini masih nomor 3 ini masing-masing. Masing-masing. Satu kelompok. Ini nanti Budia punya bola, ya. Silakan nanti dilempar ke kelompok lainnya. Ketika musiknya berhenti, berarti yang megang bola nanti maju ke depan untuk presentasi. Siap? Siap. hasil kerja kami. Mereka lembar kerja yang sudah kami kerjakan. Yang pertama itu mencari dan merubah pengertian memenuhi janji, dari nikmat, memelihara lisan dan membantu air orang lain. Memenuhi janji adalah berusaha memenuhi semua yang telah diucapkan atau dijanjikan kepada orang lain pada waktu selanjutnya. Kedua, mensyukuri nikmat adalah mengucapkan terima kasih pada Allah SWT atas pemberian dan karunia-Nya. Yang ketiga, memelihara lisan. Diharapkan mampu bertutur kata dengan baik dan benar serta menjaga lisannya agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Yang keempat itu menuntut aib orang lain. Dalam era ini, penyalahgunaan teknologi memudahkan seseorang membuka aib orang lain. Maka kita diharapkan untuk tidak menyebarluaskan keburukan orang lain. Yang kedua adalah setelah itu simpulkan pengertian memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan menuntut aib orang lain dengan bahasa kalian sendiri bersama kelompok kalian. Yang pertama yaitu memenuhi janji adalah selalu berusaha menepati semua janji yang telah diucapkan atau dijanjikan kepada orang lain. Dan yang kedua, mensyukuri nikmat itu mensyukuri segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memelihara lisan, mengucapkan perkataan yang benar dan tidak kotor, dan menjaga lisannya agar tidak menyakiti hati orang lain. Yang keempat, menuntut aib orang lain, atau tidak membicarakan keburukan orang lain atau aib orang lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Resita. Diskusikan dengan kelompok apa yang akan kamu lakukan jika kamu melihat orang yang tidak memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menuntut aib orang lain. Jika kita melihat orang yang tidak memenuhi janji, maka kita harus memberikan nasihat atau teguran dan
jika kita melihat orang yang tidak memelihara lisan, maka kita harus memberikan nasihat dengan baik tanpa menyakiti hatinya. Ketika kita melihat orang yang tidak menutup aib orang lain, adalah dengan memberitahukannya bahwa itu adalah perilaku tidak baik. Ini akan dikatakan oleh Tulislah contoh memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain masing-masing 2 contoh. Yang pertama, memenuhi janji. Dapat dilakukan dengan menepati janji untuk bertemu dengan seseorang, menepati janji untuk mengerjakan tugas dari guru sesuai waktu yang disepakati. Yang kedua, contoh mensyukuri nikmat. Dengan mengucapkan alhamdulillah, membaca doa dan berzikir kepada Allah, dan berbagi rezeki. Contoh dari memelihara lisan yaitu berkata yang baik dan berpikir sebelum berbicara. Contoh perilaku menutup aib orang lain dan pertama yaitu menghindari perbuatan iblis atau membicarakan keburukan orang lain. Yang kedua, tidak menyebarkan aib kepada siapapun. Jadi itu adalah bekerja hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, Adalah bagaimana hukumnya jika kita tidak sengaja menyebarkan aib orang lain? Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Lukman. Karena manusia tidak luput dari kesalahan, apabila kita tidak sengaja membuka aib orang lain, kita sebaiknya harus meminta maaf kepada orang tersebut dan memperbaiki nama baiknya dan tidak mengulangi kesalahannya kembali. Membuat janji, kita harus memenuhi intinya. Nah, bagaimana janji kita tidak memenuhi janji tersebut? Bagaimana jika kita tidak memenuhi janji tersebut? dari Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Artinya wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Jadi kita itu harus memenuhi janji kita sama orang lain. Ya untuk yang baik-baik, yang buruk orang tidak boleh. Jadi itu tapi kalau dia buruk Janji yang tidak baik melanggar syariat. Nah, perkenalkan saya Nabi Jiranto, absen 6 dari kelompok 5. Ya. Pertanyaan saya, kalau orang yang dinasehati itu keras kepala, lalu gimana cara kita untuk menasehatinya? Bagaimana kalau yang dinasehati ternyata keras kepala? Yaitu yang kembali ke diri dia masing-masing. Tugas kita mengingatkan kalau dia tetap keras kepala, walaupun sudah diberitahu semua sebab akibat yang telah dia perbuat, tapi tetap ngeyel, ya kita nggak bisa apa-apa. Kembali ke diri dia lagi. Ya, terima kasih. Kalau kami bila ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke penguatan materi. Yang pertama yaitu tentang memenuhi janji, yaitu menurut Stephen Covey bahwa menepati janji adalah bagian dari membangun reputasi dan kepercayaan. Jika kita memenuhi janji, maka akan terbangun sebuah kepercayaan di masyarakat ataupun dalam circle di kelas. Nah, itu teman kita jadi percaya dengan kita. Kemudian yang kedua, menurut Al-Ghazali bahwa menepati janji adalah tanda dari integritas dari keimanan seseorang. Bahwa orang yang menepati janji dipastikan dia memiliki keimanan yang baik. Kemudian yang ketiga, menurut Buya Haka bahwa menepati janji adalah bagian dari sifat yang terpuji. Nah, kita lanjut lagi yang mensyukuri nikmat. Menurut Robert bahwa mensyukuri nikmat meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi stres. Orang yang mensyukuri nikmat akan menjadi tambah bahagia dirinya. Karena apa? Dia percaya bahwa apa yang diberikan oleh Allah dia mampu
hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati, bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati semuanya. Hore. Silakan duduk. Nah, untuk menyimpulkan pembelajaran dan juga materi hari ini. Oke, kita pilih lewat, nah ini spinner. Oke, siap. Nanti satu perwakilan, kalau bisa kelompok 5, berarti perwakilan satu orang kelompok 5 maju ke depan untuk menyimpulkan pembelajaran ini. Ya, jadi sini saya ingin menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari siang hari ini, yaitu memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan juga menjaga air. Nah, untuk memenuhi janji sendiri, memenuhi janji itu harus kita lakukan, karena kalau kita tidak memenuhi janji kita kepada orang lain, maka nanti bisa orang-orang yang kita dijanjikan itu tidak percaya lagi dengan kita. Lalu mensyukuri nikmat itu kita bisa bersyukur pada Allah tentang nikmat-nikmat yang sudah kita berikan, yang sudah diberikan kepada kita. Lalu memelihara lisan, yaitu menjaga lisan kita supaya lisan kita tidak menyakiti hati orang lain. Lalu untuk orang lain itu untuk tidak mengumbar aib orang lain. Dan itu aja yang dari yang saya sampaikan. Terima kasih. Maka hari ini kita melakukan evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran, evaluasi formatif, sudah Budia kirimkan linknya di WA kalian. Oke, silakan dibuka dan dikerjakan. Tidak apa-apa, kalian silakan kerjakan.
Semoga nanti pelajarannya bisa bermanfaat bagi kita, baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat, bisa kita aplikasikan ya, kita terapkan. Oke, silakan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.